Pagi itu mereka memutuskan untuk mengunjungi Gunung Bromo dengan menggunakan 3 sepeda motor. 3 orang laki-laki yaitu Mail, Fandi, dan Edo. Dan 3 orang perempuan yaitu Maya, Elke, dan Krisa. Maya dan Mail berteman sejak di bangku SMP. Elke dan Fandi mereka bertemu di acara lintas kampus dan sudah saling mengenal dengan baik. Krisa adalah teman Maya di unit kegiatan mahasiswa musik. Sedangkan Edo adalah teman dari Fandi. Karena dari daerah dan kampus yang berbeda, maka mereka memutuskan untuk berkumpul di suatu masjid di daerah Belimbing, Malang, Jawa Timur. Setelah kami berkumpul di sana, kami bersama-sama pergi ke Bromo melewati daerah Poncokusumo. Awalnya Mail berboncengan dengan Fandi, Edo dengan Krisa, dan Maya dengan Elke. Namun karena jalanan waktu itu cukup sulit dan berlumpur, maka anak perempuan memutuskan untuk dibonceng anak laki-laki. Kami berencana menginap 1 malam di sana, karena ingin menikmati sunset dan juga sunrise di daerah pegunungan. Meskipun jalanan agak sulit dan berlumpur, namun pemandangan di sana sangat indah sekali. Siang itu mereka memutuskan untuk membuat tenda di daerah padang savana yang indah. Setelah tenda berdiri, mereka melanjutkan perjalanan untuk menikmati keindahan di kawah Gunung Bromo hingga matahari terbenam. Setelah puas menikmati pemandangan dan berfoto-foto di sana, maka mereka memutuskan untuk kembali ke tenda untuk beristirahat. Malam itu, mereka memutuskan untuk bernyanyi bersama di depan tenda, sembari menikmati dinginnya malam di daerah pegunungan. Fandi sangat pandai dalam bermain gitar. Mereka semua terlihat menikmatinya. Mereka membawa makanan sangat banyak sekali. Membawa kopi, roti, cemilan, dan lain-lain. Alunan gitar dari Fandi mengiringi nyanyian kami hingga puas. Ketika seru bernyanyi, Krisa berbisik kepada Maya sambil berkata, "Mai, diem Mai. Kenapa? Shh, jangan ikut nyanyi. Apaan sih kamu?" Shh. Maya terdiam sambil sedikit kaget. Di liriknya Elke sedang tiduran memainkan handphone dan terdiam. Namun Maya mendengar suara perempuan yang melanjutkan nyanyian beriringan dengan suara Fandi dan Edo. "Itu suara siapa?" Maya bertanya kepada Krisa sembari melirik ke arah sekeliling. "Itu yang aku maksud dari tadi," kata Krisa. Maya dan Krisa masih terus mendengarkan suara perempuan di sela-sela suara Fandi dan Edo sembari memastikan dan mencari tahu asal suara itu. Mereka tidak langsung menegur Fandi dan Edo, mungkin karena mereka masih penasaran. Edo tiba-tiba terdiam sambil melihat ke arah Maya, Krisa, dan Elke. Edo tersadar ada suara perempuan yang ikut bernyanyi selain mereka. "Fandi, diam," kata Edo lirih. Fandi menghentikan lagu dan gitarnya. "Kenapa?" tanya Fandi. Tiba-tiba hening saat itu. "Tadi ada suara perempuan ikut nyanyi," jawab Edo. "Ah, ngarang kamu. Yang nyanyi mah anak-anak tuh," yakin Fandi. "Iya beneran, kita denger ada yang ngikutin nyanyi selain kita. Terus aku diam. Maya aku suruh diam juga. Ya kan Mai?" sahut Krisa. "Iya, masih ada suara perempuan nyanyi ketika kita diam," Elke menyambung. "Aku gak ikutan nyanyi, aku barusan main HP." Keadaan saat itu masih stabil dan terkondisikan. Mereka mengira mungkin pada salah dengar atau yang ngerjain mereka si Mail. Tapi si Mail bukan tipe anak jahil sih. Dia tadi berpamitan tayamum ketika ingin menunaikan sholat Isya. Tapi di hati kecil mereka tetap bertanya-tanya dan merasa ada yang janggal saat itu. Fandi melanjutkan bermain gitar dan bernyanyi. Diikuti Edo, Maya, Elke, serta Krisa. Mereka kompak sekali menyanyikan lagu pop hits Indonesia.
Kali ini suara perempuan lain yang ikut bernyanyi semakin keras. Maka mereka agak melirihkan suara mereka. Mereka benar-benar yakin kalau memang ada yang nyanyi selain mereka saat itu. Bulu kuduk merinding, melirik ke sana kemari gelap gulita. Namun ada dua sosok perempuan yang tiba-tiba muncul dari arah kegelapan menuju tempat mereka. Dan tiba-tiba saja mendekat. Kulitnya putih, cantik, dan berambut panjang. Yang satu berpakaian kuning dan yang satunya berpakaian coklat. Spontan mereka semua kaget dengan kehadiran dua orang itu. Karena mereka diam saja, akhirnya Edo mulai bertanya kepada dua orang itu. "Mbak, dari mana kok berdua saja? Mau gabung sini? Kita kaget loh mbak. Tiba-tiba ada mbak cantik yang berdiri di sini. Silakan duduk mbak." Akhirnya mereka duduk mendekat. "Mbak, dari mana kok berdua saja? Mana rombongan lainnya?" tanya Maya. "Pulang ke rumah," kata perempuan berbaju kuning. "Loh mbak sama siapa saja? Bagaimana pulangnya?" tanya Elke. Perempuan itu hanya tersenyum. Pertanyaan-pertanyaan mereka dijawab dengan singkat dan sangat garing. Wajah mereka semakin terlihat pucat dan menjadi tambah pendiam. Perempuan berbaju kuning itu berkata, "Saya mencari barang." Mereka menanyakan barang apa dan bagaimana. Namun kedua perempuan itu hanya terdiam. Keanehan mulai nampak. Bulu kuduk mereka semakin menjadi merinding. Dua orang itu akhirnya bangkit dan menjauh dari tenda kami. Sebelum berlalu pergi, mereka hanya mengatakan, "Kembalikan barang saya." Mereka melihat kedua orang itu berlalu pergi semakin menjauh. Setelah agak jauh, anehnya dari belakang mereka nampak si baju kuning tidak memiliki tangan sebelah kiri. Tidak terlihat jari yang menjulur dari lengan bajunya. Tidak seperti lengan kanan dan tangan rekannya. Keadaan semakin mencekam. Mail datang dengan wajah yang sedikit kebingungan. Dia bertanya kepada mereka, apakah mereka tidak apa-apa? Karena ketika Mail mengambil wudhu, dia berjalan-jalan sebentar di area jalur motor. Dia mendengar suara wanita tertawa-tawa dari arah tenda. Makanya dia lekas buru-buru menuju ke tenda. Teman-teman menceritakan kejadian yang telah mereka alami kepada Mail. Kemudian Mail menginstruksikan bahwa mereka harus mengambil wudhu dan sholat isya berjamaah. Mereka pun mengikuti instruksi dari Mail. Karena merasakan ketakutan sehingga mereka tidak bisa tidur malam itu. Angin berembus sangat kencang dan ada gerimis hujan yang sangat mengganggu ketenangan mereka. Di dalam tidur sekejap mereka, 3 di antara 6 anak yaitu Fandi, Krisa, dan Edo mengalami mimpi yang sama, yaitu didatangi oleh wanita berambut panjang yang mirip dengan perempuan yang telah mereka temui. Sebelum subuh, mereka sudah terbangun dan menceritakan mimpi yang sama. Setelah subuh mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat di area tenda. Sehingga Edo merasa mual-mual dan sakit perut. Tangannya dingin. Dia merasa sangat panas seperti orang yang sedang demam campur menggigil. Maya membantu membuatkan minuman hangat untuk Edo, sedangkan yang lain mengemas tenda mereka. Mereka memutuskan untuk pulang pagi hari setelah matahari naik. Karena suasana sudah tidak enak sama sekali. Awalnya mereka masih ingin bersenang-senang dan berfoto-foto di sana, namun keadaan sudah tidak mendukung. Setelah matahari naik, Edo masih lemas namun bisa bangkit. Setelah kondisi Edo membaik, mereka memutuskan untuk pulang. Maya memberanikan diri pulang dengan membonceng Elke. Fandi dengan Krisa dan Mail memegang Edo yang sedang sakit. Dalam perjalanan pulang ternyata sepeda motor Maya mati.
sehingga mereka diharuskan untuk berhenti sekalian beristirahat. Sudah dicoba starter beberapa kali namun tetap saja tidak bisa, sehingga mereka sedikit menyerah sambil menunggu orang lewat di jalur pulang. Edo sambil lemas berkata, "Ini mungkin salahku." "Maksudmu?" sahut Maya. "Aku mengambil kotak kecil ini ketika dalam perjalanan berangkat. Di sekitar pos laporan keberangkatan, di sana aku menemukan ini." Edo menyodorkan kotak kepada Maya. "Astagfirullah," kaget Maya sambil melemparkan kotak tersebut. Kemudian teman-teman yang lain semuanya mendekat dan melihat isi kotak yang terbuka. Mereka semua kaget dan ketakutan. Mereka melihat sebuah tangan yang di jari manisnya bercincinkan emas dan bermata seperti berlian. Edo yang melihat kejadian itu merasa heran. Yang dia temui dalam kotak itu ketika awal dia bawa adalah ranting pohon dengan cincin indah dalam kotak, sehingga dia membawanya. Dia berniat menjualnya ketika pulang dari sana. Mereka semua ketakutan dan memutuskan untuk mengembalikan kotak yang berisi cincin itu. Mungkin ada hubungannya dengan hantu perempuan yang mereka temui semalam. Mungkin mereka mencari cincin atau tangan itu. Mereka mencoba menghidupkan motor Maya. Alhasil bisa nyala. Karena tempat ditemukan kotak itu sudah terlewati, maka mereka memutuskan untuk berputar balik dan mengembalikannya. Mereka sedikit lega setelah mengembalikan kotak itu, dan tidak ingin mengulangi hal yang sama lagi, yaitu mengambil barang asing di suatu tempat. Perjalanan pulang sangatlah lancar, ya walaupun mereka sedikit merasakan ketakutan. Maya bertemu dengan omnya ketika masuk ke daerah Malang. Maya melihat omnya berdiri di depan rumahnya. Omnya yang memang tinggal di situ hanya disapa oleh Maya sembari tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Sampainya di rumah mereka masing-masing, Maya ditelepon oleh omnya. "Mai, tadi dari mana?" "Dari Bromo, Om. Sepedahan 3 dengan teman-temanmu." "Iya, 2 motor lain di belakang Maya tadi." "Kok ada yang boncengan 3 sih? Kan bahaya." "Hah? Maksudnya, Om?" "Iya, yang tadi temanmu di motor paling belakang. Yang teman laki-laki bonceng laki-laki itu. Belakangnya lagi ada perempuan berambut panjang dan gak pakai helm dengan berbaju kuning." "Hah?" pangkas Maya ketakutan. Oke, sekian cerita kali ini. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya.